Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersilaturahmi kembali di channel Gus Idris Family dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sahabat, pada malam hari ini saya kembali mendatangi tempat kediaman rumahnya Bapak Salim, sahabat, karena saya masih merasa kasihan pada beliau. Beliau itu disiksa kan sama menantu dan sama anaknya sendiri, sahabat. Nggak tahu alasannya apa, sepertinya karena ingin masalah warisan sebenarnya, sahabat. Bisa juga karena alasan untuk bisa juga ditumbalkan bapaknya sendiri, sahabat, untuk mencapai yang diinginkan oleh anaknya tersebut, sahabat. Nah, ini sekarang saya udah berada di rumahnya Bapak Salim. Nggak tahu kenapa kok bapak ini nggak masuk di rumah gitu loh, ada di luar pada udah malam gini. Tadi tidur, sahabat, beliau ini tidur di teras ini, nggak tahu kenapa. Kita langsung tanya-tanya aja, sahabat, pada Bapak Salim ya, Pak. Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam. Kok sampean ada di luar malam-malam gini, kenapa? Saya tidak boleh masuk sama menantu saya. Tidak boleh masuk. Saya ini kasihan sama anak saya. Anak saya kan sakit sama istrinya, jadi nggak pergi. Iya. Jadi sampean dikunci dari luar, nggak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Saya disuruh tidur di luar. Disuruh tidur di luar. Tidur di luar. Ya Allah, kasihan. Padahal sampean yang memiliki rumah ini, pekarangan punya sampean ya Pak Salim ya? Punya saya semua. Ya Allah. Jadi tidur di luar. Di luar. Terus mantunya sampean sekarang di mana? Tidak ada, pergi. Ya Allah. Gimana keadaannya sampean sekarang Pak Salim? Ya, sekarang saya mendingan agak enak badan saya. Tapi tidur di luar ya kedinginan. Apa yang dilakukan oleh menantunya sampean ke sampean kemarin itu, apa aja yang dilakukan? Itu rada kasar menantu saya. Saya sering dimandiin, ditendang, ya mau dicekek barang. Ya Allah. Dimandiin gimana? Disabunin gitu? Tidak. Gimana maksudnya? Langsung disiram sama pakaian saya. Kenapa? Ya enggak tahu, benci sama saya. Saya kasihan sama anak saya sendiri. Berarti yang jahat itu menantunya. Menantunya ya. Jadi anaknya juga sedikit-sedikit ikut terpengaruh gitu ya? Iya. Padahal rumah pekarangan ini punya sampean semua ya Pak Salim? Ya, punya saya semua. Kok malah sampai yang disiksa? Berarti yang tinggal di sini yang numpang itu kan siapa itu? Menantu sampean ya? Iya. Ya Allah. Jahat sahabat. Tapi bilangnya kan menantunya sampai kapan hari itu, saya yang kesini tuh bilangnya kan merawat sampean seperti itu. Memang benar-benar dirawat apa cuma ngomong aja tuh menantu? Cuma ngomong aja, tidak merawat. Tidak merawat saya. Tambah saya dimusuhin sama menantu saya. Disiksa gitu? Disiksa saya. Ya tidak diberi makan, kadang 2 hari sekali diberi makan. Ya Allah, 2 hari sekali. Pantesan sampean kurus gitu Pak, kurus badannya. Terus anaknya sampean gimana tahu anak sampean itu diperlakukan seperti itu? Gimana? Ya, apa takut anaknya sampean sama istrinya? Sama istrinya. Anak saya itu manut sama istrinya. Manut. Kasihan. Apa sampean nggak pingin meninggalkan rumah sini Pak? Sebetulnya pingin meninggalkan rumah. Tapi anak saya nggak mau keluar dari rumah sini.
kalau anak saya ikut keluar, rumah dan tanahnya mau dijual sama istrinya. Rumah dan tanahnya Dan mau tanahnya dijual. mau dijual. Jadi saya tidak ikut, tidak bisa keluar dari rumah ini. Kasihan anak saya. Ya daripada sampean di sini tersiksa, Pak. Sampean di sini tersiksa, sampean udah sakit kayak gini malah disiksa gitu loh, kan kasihan. Istrinya sampean ada apa udah nggak ada? Udah nggak ada. Udah meninggal istrinya Udah sampean. meninggal. Ya Allah. Aduh. Gimana, kasihan sebenarnya. Kemarin juga ini ya sudah ketemu sama Gus Idris juga, aman ya. Gus Idris sudah kesini ya. Datang ke sini. Gimana kata beliau? Katanya mau nolong saya. Hah? Terus saya nggak mau. Kenapa, Pak? Kan anak saya sakit, yang penting nolong anak saya aja. Kan sampean dibawa ke pondok kan enak daripada sampean di sini disiksa di pondok, ibadah sambil berobat sampean. Kalau saya ikut ke pondok, anak saya nggak ada yang ngerawat. Anaknya kan udah besar, seharusnya yang dirawat itu sampean. Ya istrinya itu jarang pulang. Kasihan yang itu namanya anak. Saya tunggu, masih ada saya tidur di luar, tidak apa-apa, saya terima. Ya Allah. Tadi sampean sering dikunci lawang ini, Sering tidur di luar gini. tidur di luar. Ya Allah. Gimana? Banyak yang komen. Udah berapa menit ini Mas kameramen? Berapa menit? 6 7 menit. 7 menit. Oke. Aduh, kasihan. Ikut saya aja, kenapa Pak ke pondok Pak? Nanti kalau saya ikut, anak saya nggak ada yang ngerawat. Kasihan anak saya. Sampean kalau disiksa sama menantunya itu nggak ngelawan sampean. Ya mau ngelawan, saya nggak kuat. Biarin aja. Nanti kan ada balasnya. Benar sahabat. Jadi kalau kita didolimi sahabat, kita didolimi sama orang, terus kita diam seperti bapak ini, kita pasrahkan ke Gusti Allah, itu adalah masalah yang besar sahabat bagi orang yang mendolimi gitu. Itu ya Pak ya, biar Ya, Allah yang balas gitu Biar ya Pak. Allah yang balas. Ya Allah. Saya ini kan tadi rencananya mau menemui anaknya sampeyan Pak dengan mantunya. Saya kasih apa ya? Kan waktu itu saya disuruh kesini lagi gitu loh. Ya, Tapi apa namanya? Sekarang nggak ada ya keluar ya. nggak ada keluar. Kira-kira datang nggak malam ini? Entah datang, entah tidak, saya nggak tahu. Nggak pernah bilang kalau keluar. Oh, nggak pernah bilang. Nggak pernah bilang. Katanya siapa itu namanya menantunya sampean kan sampean dibawa ke dokter, periksakan, sering diperiksa, itu benar nggak itu? Apa cuma Benar. ngomong? Oh benar. Tapi ya 2 kali kata dokter nggak ada penyakitnya, nggak ada apa-apanya. Gitu. Kalau ada di rumah sering sakit, tengah malam pukul 12 itu sakit datang. Tadi di rumahnya sini yang nggak beres Ya, Pak, banyak apa? Mungkin banyak tanaman-tanaman apa ya, benda-benda gaib itu loh, yang untuk nyantet sampean gitu loh. Makanya saya kemarin bilang jangan-jangan yang nyantet ini menantu sampean gitu loh. Kemarin sama Gus Idris udah dibilangin belum? Berarti siapa yang nyantet sampean gitu? belum Belum, belum belum bilang siapa-siapa belum gitu. bilang. Kalau menurut apa itu, kalau menurut saya ya nggak mungkin orang jauh gitu loh, apalagi sampai sama tetangga sampean bilang nggak pernah tengkar, baik ya, mungkin bisa jadi yang menantu sampean yang nyantet sampean karena ingin warisannya sampean Mungkin begitu. gitu loh. Tapi yang anehnya itu kok suaminya itu ikut-ikut, anaknya sampean ya yang suaminya Anak saya sendiri. kok bisa ikut-ikut gitu loh. Apa takut apa kena pelet sama istrinya kayak gitu? Mungkin kena pelet, tapi takut sama istrinya. Istrinya ingin menguasai harta saya sama rumah. Ini sekarang pergi sendiri apa sama suaminya? Apa sama Pergi sama suaminya. kemana gitu Pak? Nggak tahu saya. Nggak bilang ya. Nggak bilang, nggak pernah bilang kalau mau pergi. Kasihan. Aduh, terus ini sampean ini ya tidur di sini di Iya. teras ini Pak? Ia tidur di teras ini. Ya Allah.
nunggu sampai pulang itu. sampai pulang. Waduh, kasihan dinginnya kayak gini. Ya Hamen lagi posisi sakit kan ya kan. Ya, Ya Allah. Posisi sakit, tidur di luar, nggak ada alasnya. Aduh ya sulit, malah tambah sakit gitu. Lawan aja udah menantunya itu Pak. Biar sampean nggak disiksa terus gitu loh. Masa nggak berani Pak? itu sangat kejam itu. Maksudnya Sama orang tua berani, menantunya sampean itu ya. menantu berani. Kalau saya ngelawan sering ditendang. Waduh, ditendang. Dulu gimana Pak waktu awal-awal masih mau jadi calon mantunya sampean itu gimana? Baik orangnya. Baik sekali dulu, Waktu belum jadi menantu ya. waktu belum jadi mantu. Gitu. Setelah jadi mantu malah nggak bener gini ya. Ya, Ya Allah, kasihan. Aduh, gimana ya? Gimana Pak? Saya tawarin lagi kalau mau ayo bareng sama saya ikut ke pondok kan Gus Sis juga kemarin bilang mau ngajak sampean kan? ya. Mau nggak sampean? Kalau mau monggo bareng sama saya. Kalau saya mau, anak saya nggak ada yang ngerawat. Saya di rumah Kepikiran aja. namanya. Saya kepikiran. Yes. Biar saya tidur di luar nggak apa-apa. Kasihan Pak. Kira-kira kapan datangnya ini Mak anaknya biar saya kesini lagi biar enak ketemu sama menantunya Tidak sampean. tahu saya. Hah? Tidak tahu kan, tidak tahu bilang kalau mau pergi. Gini aja udah Pak, kalau datang sampean WA saya ya, sampean telepon saya kan sampean Iya. tahu nomornya saya. Ya, Jadi sampean WA ya. Ya. Insya Allah saya nanti kesini lagi. ya, Ya, ya sahabat, karena ini anak sama menantunya ini nggak ada. Cuma ada Pak Salim yang tidur di teras ini sahabat. Karena apa itu? Dikunci dari luar gitu loh, nggak boleh masuk gitu. Jadi ya terpaksa saya pulang lagi sahabat gitu. Mau ngajak Pak Salim juga Pak Salimnya nggak mau. Loh, beliau masih apa ya? Meskipun disiksa sama menantunya, beliau masih kepikiran sama anaknya kalau anaknya ditinggal. Kayak gitu sahabat. Jadi dibuat sholawat aja Pak ya, biar nggak begitu sedih hatinya ya. Apa-apa meskipun disiksa, buat sholawat aja. Insya Allah sampai nanti akan mulia hidupnya. amin. Seperti itu, amin. Baik sahabat, karena waktu udah malam juga, yang kita cari juga nggak ada di rumah. Insya Allah besok sampean kabari saya Pak ya, kalau Ya, Insya Allah besok kita akan datang lagi. Saya Al-Fakir Kang Fajar, mohon pamit undur diri. Selalu jaga keluarga, selalu jaga orang-orang terdekat, bentengi diri dengan sholawat, dengan istighfar. Insya Allah akan menyelamatkan kita baik di dunia ataupun lebih-lebih nanti di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.